Halo semua, jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi matematika bisnis selanjutnya, yaitu tentang time value of money atau nilai waktu dari uang. Jadi dalam materi kita ini yang pertama kita akan belajar tentang present value dan ada future value. Jadi beserta singkatannya ini ya. Jadi kalau di Indonesia kita bilang PV dan FV. Nah, apa itu present value? Present value itu adalah nilai saat ini dari uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi uang yang kita terima di beberapa tahun yang akan datang, kalau kita nilai saat ini itu berapa nilainya. Nah, kalau future value itu kebalikannya. Jadi kalau future value itu adalah nilai uang yang akan kita terima di masa depan jika kita berinvestasi saat ini. Jadi ini kayak kebalikannya ya. Nah, rumus dari present value dan future value ini dia berkaitan sehingga dia sebenarnya satu rumus ya. Nanti tinggal dibolak-balik. Jadi rumus PV atau present value itu adalah nilai future value dibagi dengan satu plus R pangkat N. Nah, R itu adalah tingkat bunga atau tingkat diskonto. N itu adalah lama waktunya, periode waktunya. Jadi umumnya tingkat diskonto atau tingkat bunga itu adalah dalam satuan tahun. Nah, N ini periodenya juga dia umumnya dalam periode tahun. Nah, nanti kalau misalnya kita menggunakan satuan bulan dan seterusnya, jadi N ini dalam bulan itu misalnya, maka R atau tingkat bunga atau diskonto ini silahkan dibagi 12 untuk menunjukkan tingkat bunga dalam waktu bulanan. Nah, kalau kita mau mencari future value, jadi dari rumus dasar ini, adik-adik tinggal dibolak-balik sehingga ketemulah future value yang ini itu adalah present value dikalikan 1 plus R pangkat N. Jadi ini adalah keterangannya, PV present value itu nilai sekarang, future value FV itu nilai masa depan, R tingkat diskonto, N itu adalah jumlah periode. Nah, selanjutnya kita bahas diskonto. Mengapa kita perlu mendiskontokan? Jadi, konsep diskonto ini memang perannya penting ya dalam time value of money. Jadi, diskonto itu adalah proses menghitung nilai sekarang dari pembayaran yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi, proses mendiskonto ini sangat sering kita lihat saat kita menilai layak tidak sih kita berinvestasi pada sesuatu. Jadi ketika kita ingin berinvestasi pada sesuatu, maka kita akan dapat uang. Nah, sekarang kita cari tahu berapa present value-nya atau nilai sekarangnya. Jadi ini ya yang tadi sudah. Nah, sekarang contoh perhitungan present value. Misalnya kalian akan menerima uang 100 juta, tapi nanti 5 tahun yang akan datang. Jadi 5 tahun lagi akan dapat uang 100 juta, tingkat diskonto yang dipakai adalah 2,5% per tahun. Nah, berapa nilai sekarang atau present value dari angka 100 juta tersebut? Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi rumusnya seperti itu. Tinggal sekarang ya dimasukkan saja future value atau nilai yang akan kita terima di masa yang akan datang itu adalah 100 juta, dimasukkan ke sini. Kemudian diskonto atau bunganya 2,5%, dipangkatkan, jadi ditambah satu dulu, kemudian dipangkatkan periodenya yaitu 5 tahun. Nah, nilai uang 100 juta 5 tahun yang akan datang itu nilainya saat ini itu adalah 88 juta 385.428. Jadi contoh sederhananya misalnya kamu memilih dikasih uang 100 juta sekarang atau 100 juta nanti 5 tahun yang akan datang. Nah, kita pasti jawab saya lebih baik terima 100 juta sekarang daripada 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi
lebih baik terima sekarang 100 juta, apalagi kan ada tingkat diskonto ya. Jadi kalau kita terima 100 juta sekarang, kita bisa depositokan misalnya sekarang, nah kita dapat bunga ya. Jadi 5 tahun yang akan datang uang kita tidak lagi 100 juta, tapi dia sudah lebih dari 100 juta karena adanya bunga yang 5%. Jadi nilai 100 juta di 5 tahun yang akan datang itu kalau dilihat nilainya sekarang itu tidak 100 juta tapi hanya 88 jutaan rupiah saja. Nah, sekarang kalau future value. Kalau future value, misalnya nih, saya 1 juta rupiah punya uang. Saya simpan atau investasi, tabung gitu ya. Bunganya 5%. Saya akan investasikan selama 3 tahun. Berapakah future value-nya? Nah, kalau future value, angkanya itu akan lebih besar dari nilai yang kita investasikan sekarang. Mengapa? Karena ada bunga. Jadi kita masukkan ke angka-angka ini ke dalam rumus yang tadi, maka ketemulah future value dari 1 juta rupiah yang kita tanam saat ini atau hari ini, itu nilai masa depannya itu adalah 1.157.625. Nah, di sini dalam rumus ini kita menggunakan konsep yang namanya konsep bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu artinya bunga berbunga gitu ya. Jadi uang yang saya investasikan 1 juta di tahun pertama dapat bunga. Nah, bunganya itu tidak langsung saya ambil, tapi saya tanam lagi, saya investasikan lagi. Kemudian di tahun kedua bunga yang akan diberikan ke kita tidak lagi yang berdasarkan 1 juta, tapi 1 juta plus bunga yang kita dapat di tahun pertama. Nah, kalau misalnya bunganya itu kita ambil langsung kita pakai ya, kita tidak invest, maka kita menggunakan istilahnya itu adalah bunga sederhana. Jadi ini ya, bunga sederhana, maka bunga itu hanya diberikan berdasarkan harga nilai investasi awal saja, 1 juta itu saja. Kalau bunga majemuk, maka 1 juta plus bunga yang terus menumpuk setiap tahunnya. Ini contoh sederhananya ya. Kalau bunga sederhana, maka jumlah uang kita nanti itu hanya 1.300.000. Jadi bunga yang 10% ini sesuai yang di soal itu dikalikannya hanya dengan 1 juta sebesar investasi pokok awal saja. Kalau yang pakai majemuk seperti slide sebelumnya, dia menggunakan rumus ya, sehingga nilainya lebih besar karena bunganya itu diberikan bunga lagi. Nah, ini contoh real ya. Jadi kalau mau tahu yang kayak bagaimana sih contoh bunga sederhana bunga majemuk. Nah, ini misalnya. Jadi saya mau minjam sebuah aplikasi bank. Jadi di sini adalah membuat deposito. Jadi misalnya kita akan mendepositokan uang sebesar 1 juta rupiah. Jangka waktunya dan bunganya, ini adik-adik bisa lihat, jadi suku bunga bank itu sangat-sangat rendah. Jadi di sini misalnya kita akan menggunakan atau mendeposito selama 12 bulan. Bunganya itu hanya 2,5% per tahun, bukan per bulan ya, per tahun. Jadi untuk menyimpan uang di bank itu memang suku bunganya rendah. Nah, selanjutnya kita akan ditanya mau metode perpanjangan depositonya yang bagaimana. Apakah ini kan setahun ya, 1 tahun bunganya 2,5%. Kalau misalnya kita perpanjang, jadi di akhir tahun depan kita tidak ambil uang investasi ini, tapi kita lagi investasi atau depositokan, maka ada pilihan pertama, cukup perpanjang setoran awal saja, yang 1 juta itu. Itu artinya bunga dari deposito ini akan ditransfer ke rekening bank kita yang berbeda, yang tabungan biasa. Jadi bunganya masuk ke sana. Yang dideposito tetap 1 juta saja. Nah, itu namanya konsep bunga sederhana. Nah, berapa yang akan kita peroleh di akhir tahun kelima? Ya, nilainya seperti ini. Jadi bunga yang 2,5% pengalinya hanya 1 juta saja. Tinggal dikalikan 5 tahun. Dapatnya 1.125.000. Jadi ini kalau digambarkan dalam tabel seperti ini ya, sederhana. Jadi tahun ke-0, jadi saat ini investasi 1 juta, di akhir tahun pertama dapat bunga 25.000.
saldo akhir investasinya tetap 1 juta. Kenapa? Karena 25.000-nya dia tidak perpanjang. Jadi 25.000-nya masuk ke rekening tabungannya. Begitu seterusnya sehingga dapat bunga 125.000. Saldo investasinya awalnya tetap 1 juta, saldo akhir investasinya 1 juta plus 125.000. Jadi bunga deposito ini tidak ditumpuk ke investasi awal depositonya, tapi dia dibuat akun terpisah. Kalau ditanya apakah pasti di akhir tahun kelima dapat 1.125.000, ya belum tentu. Tergantung bunga yang ini diambil-ambil nggak di tabungannya. Ya, jadi kalau diambil ya tentu saja tidak. Tapi secara keseluruhan kita dapat bunganya 125.000. Nah, berikutnya kita coba yang metode perpanjangan yang berbeda. Saya mau diperpanjang setoran awal dan bunganya. Jadi bunganya ini ditumpuk, diakumulasi. Istilahnya itu adalah bunga berbunga. Jadi bunga yang kita dapat dari deposito di akhir tahun pertama itu akan ditumpuk ke depositonya. Sehingga bunga yang didapat tadi itu akan dapat bunga lagi. Jadi kita pakai rumus yang future value dengan bunga majemuk itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi investasinya 1 juta. Nah, bunganya di akhir tahun pertama sebesar 25.000. Nah, saldo investasi kita tadinya 1 juta plus 25.000. Sehingga investasi kita yang sekarang kita tanam itu adalah 1.025.000. Ini kemudian dikalikan dengan bunganya. Jadi bunganya yang 2,5%, kalau yang tadi kan pengalinya 1 juta. Sekarang enggak, pengalinya adalah ini, investasi yang di akhir tahun pertama. 1.025.000. Dapat bunga lagi 25.625. Berapa saldo investasinya? Nah, ini 25.625 ini ditumpuk lagi ke saldo yang sebelumnya sehingga menjadi 1.050.625. Begitu seterusnya, adik-adik perhatikan pengalinya itu adalah berdasarkan saldo investasi sebelumnya ya sudah bertambah bunga. Nah, ini dia bunganya ditumpuk lagi. Begitu seterusnya sehingga bunganya secara total kita dapat 131.408. Bunga ini ditumpuk ke deposito, tidak berdiri, tidak terpisah atau berdiri sendiri seperti halnya bunga yang sederhana dia masuk ke rekening tabungan. Jadi saldo investasinya di akhir tahun kelima itu pastinya 1.131.408 rupiah. Jadi bunganya nggak boleh diambil yang ini, ya. Nah, kalau metode tidak diperpanjang tidak usah dibahas, jadi tidak perlu repot, gitu ya, dihitung. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan present value dan future value dalam keputusan keuangan? Selain contoh sederhana yang deposito tadi ya. Jadi biasanya present value, future value itu kita pakai untuk menilai investasi. Jadi layak nggak sih investasi yang akan kita lakukan sekarang dengan cara mempertimbangkan nilai uang saat ini dan nilai uang itu di masa yang akan datang. Contoh sederhananya, apakah lebih baik kita terima 1 juta rupiah sekarang ataukah 1.100.000 dalam 2 tahun dengan bunga 5%? Jadi kalau kita lihat angkanya, kita akan tergoda, enggak nanti aja deh 2 tahun lagi saya dikasih uangnya, yaitu 1.100.000. Dibandingkan sekarang saya terima hanya 1 juta. Nah, kita harus belajar menghitung nilai waktu dari uang. Nilai uang 1.100.000 2 tahun yang akan datang itu dengan bunga 5%, itu ternyata nilai sekarangnya itu 900 ribuan. Lebih kecil ya dari yang 1 juta. Nah, berdasarkan hasil ini, maka kita akan mengatakan lebih baik saya terima aja deh sekarang uangnya yang 1 juta ini. Daripada 1.100.000 tapi nunggu 2 tahun yang akan datang. Jadi, kalau kita terima uang 1 juta sekarang, silahkan adik-adik depositokan. Ya, jadi 2 tahun lagi uangnya itu akan dapatnya lebih banyak daripada dapat diberikan 1,1 juta di tempo 2 tahun yang akan datang. Karena nilainya sekarang hanya 900 ribuan, alias lebih kecil. Nah, selain konsep yang tadi, yang ini ya, kita juga mengenal dalam time value of money, kita juga mengenal ada konsep anuitas. Anuitas itu annual gitu ya. Jadi
pembayaran atau penerimaan itu kita akan lakukan atau kita terima itu setiap tahun. Jadi ada serangkaian uang yang masuk gitu ya. Jadi definisi anuitas itu adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan kas yang jumlahnya tetap dilakukan secara berkala selama periode tertentu. Nah, ini anuitas sering digunakan dalam pinjaman, tabungan, dan atau investasi. Nah, anuitas itu ada dua. Ada anuitas biasa, jadi kita melakukan pembayaran secara rutin sampai di akhir periode. Ada juga yang anuitas jatuh tempo, jadi di awal periode berikutnya. Nah, contoh aplikasi anuitas ini yang sering mungkin orang tuanya ya biasanya sering ditawari asuransi dan seterusnya, termasuk investasi. Biasanya contohnya begini. Kalau kalian ingin punya dana pendidikan untuk anak nanti, misalnya 10 tahun yang akan datang, kita ingin punya dana pendidikan 500 juta rupiah, berapa sebaiknya saya menabung rutin setiap bulannya? Nah, itu anuitas, menabung rutin. Kalau menabung rutin itu artinya kita akan melakukan pembayaran secara rutin dengan jumlah yang tetap selama 10 tahun. Jadi nanti ini akan ada perhitungannya. Tentu saja di sini kita butuh informasi tentang tingkat bunga atau diskonto. Nah, ini adalah rumus present value anuitas. Jadi rumusnya seperti ini, ada dua ya. Nanti ada yang jatuh tempo, perbedaannya dengan yang jatuh tempo ini anuitas biasa. Kalau yang anuitas jatuh tempo tinggal dikalikan lagi satu periode, 1 + R. Ini ya. Jadi bedanya hanya di sini. Sebelah sini. Jadi ini menunjukkan ada tambahan lagi satu periode karena dia baru bisa kita ambil setelah jatuh tempo. Jadi pada awal periode pasca jatuh tempo. Jadi rumusnya ada PMT. PMT ini adalah pembayaran atau penerimaan tetap. T itu tetap ya selama per periode. R itu tingkat bunga atau diskonto per periode. Kemudian N itu adalah jumlah periodenya. Jadi ingat kalau R-nya dalam tahun, N-nya juga harus dalam tahun. Kalau N-nya bulanan, maka R-nya disesuaikan menjadi tingkat bunga atau diskonto bulanan. Nah, ini contohnya. Misalnya kalian akan menerima 10 juta rupiah setiap tahun. Jadi bisa membayar, bisa menerima. Yang penting dia annual, rutin, anuitas. Jadi ada serangkaian pembayaran atau penerimaan. Nah, di sini kalian akan menerima 10 juta setiap tahun selama 5 tahun, di mana tingkat diskontonya adalah 6%. Jadi menerima, ya ini kan di masa yang akan datang. Sekarang kita ingin tahu berapa sih nilai sekarang dari anuitas tersebut. Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Nanti kita akan ketemu. Jadi kalau nanti misalnya ngitungnya ini pakai Excel, hati-hati jangan sampai salah nih yang mana dikurung gitu ya. Kalau satu rumus, satu komen dalam satu sel, pastikan jangan keliru yang ini. Nah, nanti present value anuitas biasanya akan didapat angka ini, 42.123.638. Kalau yang jatuh tempo dapatnya 44.651.056 rupiah. Jadi ada dua rumus ya, yang biasa dan jatuh tempo. Biasanya kalau dia tidak diinformasikan anuitasnya biasa atau jatuh tempo, kita asumsikan dia anuitas biasa. Nah, apa kesimpulannya dari hasil hitungan kita ini? Nah, ini. Jika kita menerima 10 juta setiap tahun, ingat ya, setiap tahun dapat uang 10 juta, ini adalah anuitasnya. Selama 5 tahun, maka uang yang akan diterima di tahun kelima itu adalah 50 juta. Kalau kita akumulasi ya selama 5 tahun, berarti 5 kali 10, 50 juta. Tetapi kalau kita lihat present value atau nilai sekarang angka 50 juta ini, di mana tingkat diskontonya 6%, maka uang tersebut nilainya sebenarnya saat ini itu hanya 42 jutaan atau 44 jutaan kalau yang anuitas jatuh tempo. Jadi sebenarnya pada prinsipnya daripada kita memilih diberikan uang nanti, lebih baik kita terima uang sekarang. Kecuali kalau uang yang akan diberikan nanti itu
angkanya besar. Nah, kita perhitungkan tingkat diskontonya, kita present value kan sekarang. Oh, ternyata lebih banyak dapatnya nih nilainya sekarang daripada saya terima uang sekarang. Nah, itu maksudnya ya, apa gunanya present value, future value, baik yang anuitas maupun yang tadi yang satu titik. Nah, ada juga dikenal istilah anuitas abadi. Jadi di sini anuitas yang berlangsung selamanya alias tidak diketahui ya nilai periodenya. Nah, rumus sederhananya seperti ini. Pembayaran Rp100.000 per tahun dengan tingkat diskonto 5%, maka present value-nya itu adalah Rp2 juta. Jadi ini anuitas abadi istilahnya. Tidak tahu berapa lama periode apa ya perhitungan anuitasnya. Nah, ini contoh soal dan saya berikan pembahasan. Jadi sebenarnya tadi sudah, jadi ini saya tambahkan saja supaya adik-adik lebih paham. Misalnya, kalian melakukan investasi Rp2 juta dan uang Rp2 juta ini akan diterima 4 tahun lagi. Tingkat diskontonya 7%. Berapa nilai present value-nya? Nah, tinggal masukkan saja ke rumus. Yang penting jangan salah menghitung ini ya. Ini adalah 1 tambah 0,07 ya, 7% atau 0,07 itu ditambah dulu baru dipangkatkan 4. Jadi ini hasilnya 1.528.197. Kalau yang future value contohnya ini. Hitunglah nilai masa depan dari 1,5 juta 1,5 juta yang akan kita investasikan selama 5 tahun dengan bunga majemuk tahunan 8%. Jadi ini bunganya ditumpuk ya karena bunga majemuk. Jadi masukkan saja ke rumusnya, ketemu hasil Rp2.203.992. Nah, selain dengan menggunakan rumus tadi, sebenarnya adik-adik juga bisa pakai tabel. Jadi ada tabel future value, present value. Jadi tabel ini ada banyak. Jangan sampai salah menggunakan tabel. Jadi di sini tabel 1, di sini terlihat ya, saya sudah merahkan future value interest factors for single cash flow. Jadi untuk arus kas tunggal hanya satu, itu artinya dia hanya sekali saja berinvestasi atau dia hanya sekali saja menerima uang. Jadi bukan anuitas, tidak setiap tahun. Jadi contohnya, jadi saya ambil contoh yang tadi supaya bisa dilihat bahwa ini hasilnya sama. Terus hitunglah future value dari 1,5 juta yang diinvestasikan selama 5 tahun bunganya 8%. Tinggal cari tahunnya 5, yang ini 5 tahun. Kemudian suku bunganya adalah 8%, dihubungkan. Nah, berarti nilai faktornya itu adalah 1,4693. Jadi kalau tadi kita pakai rumus yang menghitung manual, nah sekarang kita coba pakai tabel. Tinggal dikalikan saja uangnya 1,5 juta tetap. Nah, pengalinya itu faktornya itu ini. 1,4693. Ini adalah nilai bunga future value untuk single cash flow di mana periodenya 5 tahun, bunganya 8%. Ketemu hasil ini. Sama ya. Berikutnya, untuk present value. Jadi kalau tadi future value, sekarang present value. Rumusnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita pakai tabel, kita kalikan juga, bukan dibagi ya, kita kalikan. Jadi, present value, nilai future value-nya itu 2 juta, jadi 4 tahun lagi diterima 2 juta, jadi future value-nya 2 juta, dikalikan dengan faktor bunganya. Lihat, di sini 4 tahun 7%. Ini 4 tahun, ini 7%, dipertemukan, ditarik gitu ya, ketemu angka 0,7629. Adik-adik tinggal kali. Hasilnya sama. 1,528,197. Contoh lain ini, satu lagi ya, saya berikan contoh penggunaan tabel. Present value untuk anuitas. Jadi ini anuitas ya. Jadi pastikan jangan salah menggunakan tabel. Dengan soal yang sama seperti sebelumnya, dia kalau dilihat di sini berarti suku bunga 6%, ini periodenya 5 tahun, ketemu 4,2124. Jadi tinggal dikalikan saja, ini yang pakai tabel ya, present value anuitas dengan tabel 10 juta kali
Ini 4,2124, hasilnya 42.124.000. Ini pakai tabel yang ini. Nah, kalau yang hitungan kita tadi, yang sebelumnya yang masukkan rumus-rumus ini dapat hasil 42.123.638. Mungkin jadi bertanya, Bu, kok ini hasilnya beda? Jadi hasil ini adalah mendekati ya. Jadi kalau yang sebelumnya, yang ini saya menggunakan Excel sehingga dia angka di belakang komanya tertanam sehingga ketemulah hasil ini. Kalau yang pakai tabel, di sini kan angka yang muncul di tabel hanya 4,2124. Ya, jadi aslinya tuh kira-kira 4,2132638 dan seterusnya. Ya, jadi ini hasilnya sama, ya. Jadi jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, anuitas itu tujuannya menghitung nilai sekarang, present value atau future value dari serangkaian pembayaran tetap. Jadi setiap tahun akan ada uang yang kita bayarkan atau ada uang yang akan kita terima setiap tahun. Jadi berulang-ulang uangnya itu masuk. Kalau yang satu titik atau kita bilang diskonto itu menghitung nilai sekarang dari satu pembayaran atau penerimaan di masa depan. Jadi hanya sekali saja dapat uang. Contohnya adalah deposito. Deposito itu kan hanya sekali. Nah, kalau contoh yang anuitas itu misalnya adik-adik orang tuanya atau mungkin adik-adik sendiri ikut yang namanya tabungan rencana. Jadi setiap bulan adik-adik harus nabung di tabungan rencana tuh 100.000, 100.000 setiap bulan. Nah, itu anuitas karena dia rutin terjadi, ya. Jadi anuitas sekali lagi digunakan kalau pembayaran atau penerimaannya terjadi berkala. Kalau diskonto itu hanya satu saja pembayarannya. Ya, jadi termasuk menggunakan tabelnya, jangan sampai keliru. Pastikan tabel yang dilihat itu kalau memang kita akan menghitung present value, gunakan tabel present value. Kalau menghitung future value, gunakan tabel future value. Sekarang pastikan apakah dia anuitas ataukah uang itu hanya satu kali saja diterima atau dibayar. Ya, jadi itu materi tentang time value of money. Jadi materi ini sangat penting untuk menjadi dasar adik-adik dalam mata kuliah materi atau tatap muka berikutnya. Terima kasih, semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak.